أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka salat berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilm. Dan kita berharap seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mempelajari sejarah kehidupan beliau, maka akan semakin menambahkan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang disyariatkannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah jihad ini Allah turunkan, Allah wajibkan ketika kaum muslimin sudah di kota Madinah. Karena ketika mereka di Mekah belum ada perintah untuk berjihad. Di sini penulis mengatakan marra tasyri'ul jihad fi sabilillah bi iddati marakhil nujizuha ala nahwi tali. Pensyariatan jihad yaitu ada beberapa fase. Ya. Ibadah jihad ini Allah perintahkan, Allah syariatkan ada beberapa fase, tidak langsung diwajibkan begitu saja. Yang pertama adalah al-marhalatul ula, fase pertama. Kana al-mu'minuna fi ibtida'il Islam wa hum bi Makkah ma'murina bis salati wa zakah wa bis safi wal afwi 'anil musyrikin was sabri ila hin. Fase yang pertama ini ketika kaum muslimin itu masih di Mekah. Ketika mereka di Mekah, mereka diperintahkan untuk salat. Ya. Kemudian mereka diperintahkan untuk bersabar. Ketika kaum muslimin, orang-orang beriman masih di Mekah, maka mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dan untuk memberikan maaf. Ya. Wa kanu yataharrakuna syauqan ila qitali a'daihim. Ya, sebetulnya mereka kaum muslimin di Mekah ya ingin memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik di kota tersebut. Ya. Li tashaffu minhum walakinnahum kanu qalilin al-adad wal uddah. Ya. Namun waktu itu mereka jumlahnya masih sedikit. Ya, kaum muslimin di Mekah waktu itu jumlahnya masih sedikit, minim. Dan perlengkapan persenjataan juga masih sangat-sangat minim. Wa hum fil baladil haram. Dan mereka waktu itu di kota Mekah, ini tempat yang dimuliakan. Ya, di kota Mekah. Wali dalam yusra al-jihadu dalikal waqt. Ya, oleh karena itu belum diperintahkan untuk berjihad di waktu tersebut, yaitu ketika mereka masih di fase Mekah. Ya, di fase Mekah. Kemudian disebutkan dalam buku ini wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ya'funa 'anil musyrikin wa ahlil kitab. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mereka masih di Mekah, mereka diganggu, ya, sebagaimana kita bahas, mereka sangat mendapatkan gangguan fisik, gangguan mental, caci maki, olok-olokan, intimidasi dan sebagainya. Walaupun demikian mereka tetap bersabar. Ya, Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau menghadapi itu semuanya dengan sabar. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 186. Ali Imran 186. Allah berfirman, wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira
Wala tasma'unna minal ladina utul kitab, dan kalian wahai kaum mukminin akan mendengarkan dari orang-orang yang telah diberikan kitab, ya orang-orang Yahudi dan Nasrani, wa minal ladina asyraku, dan kalian akan mendapatkan dari orang-orang musyrik adzan kasiro, gangguan yang sangat banyak. Wa in tasbiru wa tattaqu, apabila kalian sabar dan kalian bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka itulah merupakan perkara yang baik. Maka dalam hal ini Allah menyebutkan dalam ayat ini Ali Imran 186, ya, bahwasanya orang-orang beriman kaum muslimin akan mendapatkan gangguan dari ahli kitab dan juga dari orang-orang musyrik, diganggu. Maka di sini Allah perintahkan wa in tasbiru wa tattaqu, apabila kalian sabar dan bertakwa maka itu adalah baik bagi kalian. Ya, jadi dalam fase ini, fase pertama ketika mereka masih di Mekah, itu tidak diperintahkan untuk berjihad. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir, beliau mengatakan dalam yu'dan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qital muddata iqamatihi bi Makkah. Tidak diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diperintahkan oleh Allah untuk berjihad ketika beliau masih di Mekah. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, falamma hajara, ketika beliau berhijrah, udina lahu fi qitali man yuqatiluhu minal musyrikin. Ketika beliau sudah berhijrah, maka Allah izinkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka dari kalangan orang musyrikin. Ini fase yang pertama. Intinya fase pertama ini fase Mekah, orang-orang beriman, ya, kaum muslimin belum diperintahkan sama sekali untuk berjihad. Kemudian fase yang kedua, al-marhalatus tsaniyah, wa hiya marhalatul idzni bil qitali ba'dal hijrah duna an yafruḍa 'alaihim. Fase kedua ini fase orang-orang beriman kaum muslimin, mereka diizinkan, dibolehkan untuk perang, untuk berjihad, tapi belum diwajibkan. Ya, fase kedua ini Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk berjihad, tapi Allah belum mewajibkan kepada mereka berjihad. Dalam hal ini Allah turunkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat ke-39. Allah berfirman, udina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Udina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi mereka untuk memerangi balik, ya, untuk membalas dengan peperangan lagi. Bi annahum zulimu, karena apa? Karena mereka dizalimi. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah sangat mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terzalimi. Ya, dalam ayat ini Allah mengizinkan udina lil ladina yuqataluna, telah diizinkan orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang telah diperangi, bahwasanya mereka dizalimi, maka mereka boleh membalas untuk memerangi orang-orang yang berbuat kezaliman. Di dalam ayat yang lain, ini masih sama, di dalam surat Al-Hajj di ayat 39, wa hiya awwaluna ayatin nazalat fil qital. Para ulama mengatakan, ya, ini adalah ayat yang pertama kali turun tentang disyariatkannya berjihad. Ya, wa hiya awwalu ayatin nazalat fil qital. Ini adalah ayat yang pertama kali turun berkaitan dengan berjihad atau berperang. Kemudian fase yang ketiga, al-marhalatus salisah, wa hiya marhalatu fardil qital liman yuqatiluhum faqat. Fase ketiga ini adalah fase Allah mewajibkan perang atau berjihad bagi orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Ya, jadi kalau ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik menyerang kaum muslimin, maka kaum muslimin diwajibkan untuk membela diri dan menyerang balik kepada mereka. Bedanya dengan yang kedua tadi, itu diizinkan tapi enggak diwajibkan. Ya, seandainya kaum muslimin itu diserang, kemudian mereka membela diri semampunya, kemudian mereka enggak mampu, ya sudah, tidak masalah karena diizinkan. Tapi fase yang ketiga ini itu sudah diwajibkan.
diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, kalau ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik menyerang mereka, maka orang-orang beriman wajib membela diri dan menyerang balik. Ya. Dalam ayat ini Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat ke-190. Ayat yang berbunyi wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Wa qatilu fi sabilillah, dan berjihadlah dan berperanglah di jalan Allah. Ini kan perintah. Maka ini pada asalnya perintah ini hukumnya adalah wajib. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, yaitu perangilah, berperanglah kalian di jalan Allah orang-orang yang telah memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Ya. Jadi dalam Islam itu perang, berjihad itu diwajibkan tapi tidak boleh melampaui batas. Nanti akan disebutkan bagaimana peperangan di dalam Islam itu, tidak seperti peperangannya orang-orang kafir. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan summa furidu alaihimul qital ba'da dzalika liman qatalahum duna man lam yuqatilhum. Maka dalam ayat ini Allah perintahkan orang-orang beriman untuk berjihad ketika mereka diperangi, ketika mereka diserang. Belum diwajibkan untuk memerangi orang-orang yang tidak memerangi mereka. Ya, karena dalam ayat ini Allah berfirman wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kalian. Kalau kaum muslimin tidak diperangi, tidak diserang, maka kaum muslimin belum diwajibkan untuk menyerang atau berjihad melawan orang-orang kafir yang tidak menyerang mereka. Adapun fase yang terakhir adalah fase yang keempat. Ya, wahyal marhalatul akhirah wahya qitalul musyrikin kafah. Fase yang keempat ini adalah memerangi kaum musyrikin secara keseluruhan. Ya, sampai mereka masuk Islam atau mereka membayar jizyah, membayar upeti. Dalam fase yang keempat ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang kelima, yaitu ayat yang berbunyi faidan salakhal ashhurul hurumu, apabila telah berlalu bulan-bulan mulia. Al-ashhurul hurum ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram sama Rajab. Apabila 4 bulan ini sudah berlalu, faqtulul musyrikin, maka perangilah orang-orang musyrik haitsu wajadtumuhum, dimanapun mereka kalian dapatkan mereka, dimanapun kalian mendapatkan mereka. Haitsu wajadtumuhum wa khuduhum, tangkaplah mereka. Wahsuruhum, dan kepunglah tempat-tempat mereka. Wa qa'udu lahum kulla marsad, dan intailah mereka dimanapun mereka berada. Fa in tabu, kalau mereka mau tobat, mereka masuk Islam. Wa aqamus shalah, dan mereka mau mendirikan salat. Wa atawuz zakat, dan mereka mau membayar zakat. Fa khallu sabilahum, maka berikanlah mereka kebebasan. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman, memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan. Ya, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qa'udu lahum kulla marsad. Ya. Ini fase yang keempat, fase yang terakhir, di mana Allah mewajibkan berjihad kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin untuk memerangi seluruh kaum musyrikin dimanapun mereka dapatkan. Ya. Di dalam ayat yang lain, ayat surat At-Taubah ayat 29, At-Taubah 29, Allah berfirman qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan orang-orang yang tidak mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan dan apa-apa yang Rasul haramkan. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Minal ladina utul kitab, yaitu dari orang-orang ahli kitab. Hatta yu'tul jizyata, sampai mereka mau membayar jizyah. Jadi kalau mereka tetap dalam agamanya, dalam keyakinannya, tidak mau masuk Islam, mereka dibiarkan tapi dengan membayar jizyah. Hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum shahirun, dan mereka dalam keadaan hina, dalam keadaan rendah. Ya, kalau jadi dikasih tawaran, kalau mereka enggak mau masuk Islam,
mereka dibiarkan hidup dengan syarat tidak boleh mengganggu kaum muslimin, dan mereka dibiarkan dengan keyakinan mereka, dan mereka diwajibkan membayar apa? Jizyah. Hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum shaghirun. Ya. Yaqulu Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "Summa furida alaihimul qitalul musyrikin kafah." Kemudian dalam ayat-ayat tersebut Allah menjelaskan tentang kewajiban kaum muslimin, kaum mukminin untuk memerangi kaum musyrikin secara keseluruhan. Wa kana muharraman summa ma'dunan. Awalnya jihad ini dilarang waktu mereka di Mekah. Summa ma'dunan, kemudian diizinkan berjihad. Summa ma'muran, kemudian dibolehkan bagi yang diserang. Kalau kaum muslimin diserang, dibolehkan untuk menyerang balik. Ya, kemudian diperintahkan dan diwajibkan untuk menyerang kaum musyrikin secara keseluruhan. Ini tadi fase-fase atau marhalah-marhalah, tingkatan-tingkatan berkaitan dengan pensyariatan ibadah al-jihadu fi sabilillah. Kemudian di sini penulis memberikan beberapa pelajaran ya. Di antaranya bahwasanya jihad di dalam Islam itu beda dengan perang-perang yang ada dalam sejarah kehidupan umat manusia. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin, mewajibkan orang-orang beriman untuk berjihad, ini jihad di dalam Islam ini beda dengan perang-perang yang ada di sejarah kehidupan umat manusia. Hadzal qitalu yakhtalifu anil qitali wal hurub allati syahidaha at-tarikhul insaniyyu wallati istahdafat tahqiqa ahradin wa maqasid dunyawiyyah li afradin yuridun al-uluwa fil ard. Kalau perang-perang yang terjadi di sejarah kehidupan umat manusia, itu perang-perang tersebut untuk tujuan-tujuan duniawi. Ya. Untuk penindasan, untuk berbuat kesombongan, kecongkakan di atas muka bumi. Ini rata-rata perang-perang yang di luar jihad fisabilillah. Ya, untuk tujuan-tujuan duniawi, kekuasaan, ya, kesemana-manaan, kemudian perampasan harta dan sebagainya, penindasan. Ini perang-perang di luar jihad fisabilillah. Ya. Kemudian fa'ahdaful jihad fil Islam wa tawabitul haqqi wal adli war rahmah allati ikhtafat al jihad maziyatan an anwa'il khurub. Ya. Adapun jihad ini disyariatkan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar hanya Allah yang diibadahi, agar hanya Allah yang disembah. Ya. Ini disyariatkan jihad itu tujuannya untuk itu, bukan untuk cari harta rampasan perang, bukan untuk cari kekuasaan, bukan untuk cari ini, cari itu, tapi untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini disyariatkannya jihad. Bahkan di antara ciri-ciri jihad atau peperangan dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam wasiat Nabi SAW kepada para mujahidin, ya, Ughzu bismillahi fi sabilillah. Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah. Jadi kaum muslimin kalau mereka berjihad, mereka minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ughzu bismillah. Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah. Fi sabilillah. Berperanglah kalian di jalan Allah. Jadi di jalan Allah ini harus dengan keikhlasan. Ya, tidak boleh ada tujuan-tujuan duniawi ketika berjihad. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah. Uzu wala tahullu. Berperanglah wala tahullu, janganlah kalian melampaui batas. Ya, wala taghdiru. Dan janganlah kalian berkhianat, wala tumassilu, wala taqtulu walidan, dan janganlah kalian membunuh anak-anak. Ya, kalau kita perhatikan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau memberikan wasiat kepada para mujahidin, para pasukan muslim, itu Nabi melarang membunuh anak-anak. Beliau melarang membunuh orang-orang tua. Beliau melarang pasukan muslim membunuh para wanita. Ya. Kemudian beliau melarang pasukan muslim menghancurkan tempat-tempat ibadah orang-orang kafir. Ya. Dilarang mematahkan pohon dan sebagainya. Ini jihad di dalam Islam. Berbeda 100% dengan peperangan-peperangan yang dilakukan di luar jihad fisabilillah. Kita lihat kalau orang-orang kafir itu mereka perang, anak-anak dibunuh, wanita-wanita dibunuh, orang-orang tua nggak mau tahu, pokoknya kalau sudah meluncurkan bom mereka semuanya kena. Ya, dan ini berbeda dengan Islam. Semua rumah-rumah hancur, kemudian rumah-rumah ibadah itu hancur, semuanya nggak ada yang selamat.
Ini kalau peperangan di luar Islam. Kalau Islam mereka berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ini sudah ada aturan-aturannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diantara bahwasanya pentingnya atau ciri-ciri berjihad di dalam Islam itu seperti itu. Tidak semata-mata perang yang tidak ada aturan-aturannya dan sebagainya. Kemudian disyariatkannya jihad ini bukan berarti Islam itu tersebar dengan pedang. Karena orang-orang liberal, orang-orang yang enggak suka dengan Islam, mereka menyebarkan syubhat, kerancuan-kerancuan bahwasanya Islam ini tersebar dengan pedang, dengan kekerasan. Itu tidak benar. Dan ini harus kita sikapi dengan ilmu. Ya, para ulama Islam, para ulama, para alim telah membantah syubhat-syubhat tersebut. Ya, bahwasanya Islam ini tidak tersebar dengan pedang. Di antara buktinya bahwasanya Islam masuk ke Indonesia kan bukan melalui apa? Bukan melalui perang. Islam masuk ke Indonesia, ke bumi Nusantara ini bukan melalui apa? Perang, tapi melalui perdamaian. Bagaimana kaum muslimin itu menampakkan akhlak yang mulia, ya, menampakkan keluhuran, budi pekerti. Akhirnya orang-orang pribumi yang waktu itu masih animisme, dinamisme, itu melihat akhlak kaum muslimin, mereka tertarik dengan Islam, mereka masuk Islam. Dan masih banyak bukti-bukti yang lain, ya. Bukti-bukti yang lain bahwasanya Islam ini bukan tersebar dengan pedang, ya. Jihad ini salah satu ibadah, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka diperangi, mereka enggak mau masuk Islam, ya sudah. Tapi mereka tidak boleh mengganggu kaum muslimin, tidak boleh mengganggu atau tidak boleh menghalang-halangi orang yang mau masuk Islam. Tidak, kemudian mereka diwajibkan untuk membayar jizyah, itu saja. Ya, tidak mereka sampai dibunuh. Tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, kemudian mereka tetap mengganggu kaum muslimin, menghalang-halangi orang masuk Islam, mereka tidak mau membayar upeti, maka di sini diperangi mereka. Ini diperangi. Ini sekilas tentang sejarah disyariatkannya ibadah al-jihadu fisabilillah.